karena ia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya juga menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu kecuali sesuatu itu adalah mulia dan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dipertemukan di ruang virtual di media kita tercinta ini, Ruas TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik ya, dan menjadikan pemberat timbangan bagi para pengelola yang sudah menyediakan media kita ini. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan pembahasan tentang orang-orang pilihan yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salah satu tokoh sahabat yang sangat dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan dijuluki sebagai hibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan menjadi anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat yang mulia Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Beliau lengkapnya bernama Zaid bin Harithah bin Syurahbil bin Ka'ab bin Abdul Uzza bin Nu'man. Beliau dijuluki sebagai Al-Amir Asy-Syahid, pemimpin yang gugur, sebagai seorang yang syahid. Ya, karena di antara keistimewaan sahabat yang mulia ini, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengutus pasukan, kalau di situ ada Zaid bin Harithah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk sahabatnya ini sebagai pemimpin pasukan, pemimpin kaum muslimin, dan beliau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala gugur di dalam perang Mu'tah. Al-musamma fi suratil Ahzab walam yusammillahu ta'ala fi kitabihi sahabiyan bi ismihi illa Zaidan. Satu-satunya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya disebutkan di dalam Al-Qur'an. Banyak kisah sahabat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an tetapi nama mereka tidak dicantumkan. Ya, tidak mansus, tidak ada di dalam teks, hanya peristiwanya saja. Ya, termasuk Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya. Banyak kisah mereka atau peristiwa yang mereka alami itu disebutkan di dalam Al-Quran. Saat Abu Bakar hijrah misalnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji Abu Bakar yang memerdekakan sahabat Rasulullah yang lain. Begitu juga dengan sahabat-sahabat yang lainnya, jamaah sekalian. Tetapi cuma satu saja, ya, dari lebih 100.000 sahabat Rasulullah, cuma ada seorang yang namanya disebutkan secara sharih, secara jelas di dalam Al-Quran, yaitu adalah sahabat yang mulia ini, Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini tentu saja menjadi keistimewaan jamaah sekalian. Setiap kali orang membaca ayat tersebut, menyebut namanya, maka setiap itu juga ia mendapatkan pahala. Ya, ini keistimewaan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Beliau berkunyah dengan Abu Usamah.
Anak beliau juga merupakan sahabat yang terkenal, Usama ibnu Zaid, yang juga menjadi pemimpin kaum muslimin di usia yang masih sangat belia. Ini ia wariskan dari bapaknya karakter leadership, kepemimpinan dari ayahnya yang merupakan pemimpin kaum muslimin, selalu ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin. Kelak anaknya pun menjadi pemimpin di usia yang masih sangat belia, masih remaja. Ya, Sayyidul Mawali, ya pemimpinnya, ya para budak-budak yang telah dimerdekakan. Minas sabiqinal awwalin ilal Islam. Di antara orang yang pertama kali masuk Islam. Ya, laki-laki yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian anak-anak yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Dan budak atau mantan budak yang pertama kali masuk ke dalam Islam adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau digelari sebagai orang kesayangan, orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa abu hibbihi, dan beliau adalah ayah dari orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dan anak merupakan orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa ma ahabba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa thayyiba, dan tidak mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu kecuali sesuatu itu adalah baik. Cukuplah ini menjadi garansi keistimewaan sahabat yang mulia Zaid bin Harithah, karena ia dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anaknya juga menjadi orang yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai sesuatu kecuali sesuatu itu adalah mulia dan baik. Jamaah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah yang menarik dari Zaid bin Harithah adalah kisah pernikahannya. Karena Zaidun maula li Khadijah radhiyallahu taala anha. Dulu Zaid itu adalah budaknya Khadijah. Zaid ini sebenarnya lahir dari orang tua yang merdeka. Namun saat kecil ia diculik oleh orang, kemudian dijual. Jadilah beliau budak, jamaah sekalian. Ia bukan sebenarnya asalnya budak. Ayah dan ibunya adalah orang yang merdeka. Namun di masa kecil ia diculik, entah karena kondisi apa, kemudian ia diculik oleh orang dan diperjualbelikan. Di masa masih ada perbudakan, ditawarkan di pasar, kemudian ada yang membeli sampai ke tangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Falamma tazawwajat bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ahdathu lahu. Saat Khadijah sudah menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah menyerahkan budak ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ataqahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa tabannahu wa kana yud'a bi Zaid bin Muhammad. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerdekakannya. Bahkan mengangkatnya sebagai anak angkat, dan orang-orang memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukan justru diskriminasi kepada orang yang status sosialnya adalah budak, yang mungkin untuk ukuran sosial adalah rendah di mata orang-orang, tetapi justru memerdekakan dan menjadikannya anak angkat. Bahkan orang-orang memanggilnya dengan Zaid bin Muhammad. Orang tuanya yang kehilangan anak ini sudah lama, jamaah sekalian, Zaid bin Harithah. Itu kemudian mencari tahu, karena saat itu belum ada media, tidak seperti di masa kita lengkap. Hampir semua media ada di masa kita, ada WhatsApp, ada media sosial, mudah untuk mengumumkan sesuatu atau menjadikan sesuatu itu viral. Namun di masa itu masih sangat susah, jamaah sekalian. Biasanya orang itu memviralkan sesuatu dengan syair. Syair yang digubah kemudian berpindah dari mulut ke mulut. Ini akhirnya ketahuan ternyata Zaid bin Harithah ada di Mekah. Ia hidup bersama seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah keluarganya, jamaah sekalian,
karena sejatinya mereka bukan keluarga budak. Mereka datang untuk meminta Zaid dikembalikan kepada keluarganya. Bahkan kalau mereka harus menebus, maka mereka siap menebus Zaid bin Harithah agar bisa kembali kepada kedua orang tuanya dan keluarganya. Setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengetahui kedatangan dan keinginan orang tua dari Zaid bin Harithah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan kepada Zaid. Fakhayyara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Zaidan baina an yadhhaba ila ahlihi aw yabqa indahu. Ya, Rasulullah berikan pilihan itu kepada Zaid. Apakah mau kembali kepada keluarganya atau tetap mau tinggal bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentu saja seorang Zaid bin Harithah lebih memilih tinggal bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak kembali bersama dengan keluarganya. Ia menemukan sosok ayah angkat yang luar biasa, ayah angkat yang betul melindungi, mencintai dan mengayomi Zaid bin Harithah, padahal dahulunya adalah budak. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sosok yang memanusiakan manusia. Bahkan orang budak ini dimerdekakan dan dijadikan sebagai anak angkat. Datang keluarganya meminta, bahkan siap memberikan tebusan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam malah justru memberikan pilihan itu kepada Zaid. Silahkan, kalau ingin kembali ke keluarganya silahkan. Ingin tetap bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun mempersilahkan Zaid bin Harithah untuk tetap tinggal bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya tetap ia tinggal bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saat itu turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus larangan berkunyah, menisbatkan nama, berintisab kepada selain orang tua. Tidak boleh menisbatkan nama kepada selain orang tua kandung seperti yang dilakukan oleh Zaid tadi dan dipanggil oleh orang-orang dengan Zaid bin Muhammad. Ini tidak boleh, karena Zaid bukan keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kembali ia dinisbatkan kepada ayah kandungnya, yaitu Zaid bin Harithah, bukan lagi Zaid bin Muhammad. Ini penting pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin pernah kita mengangkat seorang anak, memelihara seorang anak, sampai akhirnya di akte kelahirannya itu disebutkan Fulan bin Fulan, padahal bukan orang tua kandungnya, hanya orang tua angkat. Ini tidak boleh pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nasab itu harus tetap disandarkan kepada orang tua kandung. Walamma bu'itsan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana awwala man aslama min mawali Zaid bin Harithah. Di antara mantan budak yang paling pertama masuk ke dalam Islam adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah. Wa dhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhthub Zainab bint Jahsh. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamarkan untuk sahabatnya ini, orang kecintaannya itu, yaitu Zaid, dengan seorang wanita terbaik di Mekah dari Quraisy, juga merupakan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Zainab bintu Jahsh. Dilamarkanlah Zaid. Awalnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rafadat. Siapa? Zainab menolak, apalagi Zaid ini untuk ukuran sosial orang Arab dia adalah mantan budak. Rafadat Zainab an tatazawwaja min Zaidin. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayatnya, wa ma kana lil mu'mini wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarah min amrihim. Tidak pantas bagi seorang mukmin dan mukminah kalau Allah sudah memutuskan sesuatu lalu ia masih memiliki pilihan yang lain. Lalu saat itu Zainab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Atardahu li zaujan ya Rasulullah?" Apakah engkau ridho agar ia menjadi suamiku wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Na'am." Iya, saya ridho. Lalu Zainab mengatakan, "Idzan
Ya, kalau begitu ya Rasul, saya tidak akan bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulullah. Fawafaqat ala zawaji min Zaidin. Maka Zainab pun setuju ya dengan pernikahan beliau bersama dengan Zaid bin Haritha. Fatazawwajaha Zaidun wa 'asha ma'aha. Menikahlah Zaid bin Haritha dengan Zainab bintu Jahsh, hidup bersama dalam rumah tangga, tetapi karena tidak sekufu, ya, berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga terjadi riak-riak dalam rumah tangga. Ya, terjadi permasalahan dalam rumah tangga. Ya, Zaid bin Haritha berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, tapi ternyata pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata rumah tangga ini tidak bisa dipertahankan. Ya, ini penting untuk ya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dalam memilih pasangan hidup. Hendaknya kafa'ah itu diperhitungkan, dipertimbangkan, ya, terutama kafa'ah agama. Ya, jangan sampai terjadi gap ya yang sangat jauh antara suami dan istri. Begitu juga dengan latar belakang sosial dan keluarga. Ya, meskipun tidak harus, tetapi ini dasar pertimbangan untuk keharmonisan rumah tangga ke depan. Ya, jangan sampai misalnya istrinya sekolah tinggi-tinggi sementara suaminya tidak sekolah. Ini tentu saja bisa mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kurang lebih inilah yang terjadi di antara keluarga sahabat yang mulia Zaid bin Haritha dengan Zainab, berasal dari kultur dan latar belakang keluarga yang berbeda, sehingga terjadi permasalahan dalam rumah tangga mereka sampai akhirnya Zaid mentalak istrinya. Ya, dan ini di antara bentuk ya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya ada di dalam agama kita yang disebut sebagai talak atau cerai. Ya, beda dengan agama lain. Ya, kadangkala rumah tangga itu sudah saling menzolimi antara satu kepada yang lainnya, tetapi harus bertahan karena tidak ada perceraian. Tapi dalam agama kita, ya, daripada kezoliman itu terus berlanjut, ya, masalah itu terus berlanjut, maka ada satu pintu yang Allah buka, yaitu pintu perceraian. Ya, juga bukan pintu yang terbuka begitu lebar. Ya, mudah untuk cerai, mudah untuk nikah. Ya, cerai talak tidak seperti itu juga. Tetapi kadang pintu ini dibutuhkan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, daripada terus terzolimi atau terus menzolimi pasangan kita, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pintu yang bernama pintu perpisahan, dan itulah yang dilakukan oleh Zaid bin Haritha. Anas menyebutkan, lama inqadat iddatu Zainab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Zaidin fadhkurha alayya. Saat selesai masa iddahnya Zainab, ya, pasca perceraiannya dengan Zaid, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Zaid untuk melamarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu Zaid itu yang lamarkan untuknya adalah Rasulullah, sekarang giliran Rasulullah yang akan menikahi Zainab. Ya, dan yang ia minta ya untuk melamarkan adalah putra angkatnya tadi, Zaid bin Haritha, atau mantan suami dari Zainab. Kemudian Zaid mengatakan, fantalaka Zaidun hatta ataha wa hiya tukhammiru ajinaha. Sampai akhirnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Zaid ini datang untuk memenuhi amanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu melamarkan untuk beliau Zainab. Qala falamma ra'aituha azumat fi sadrihi hatta ma astati wa an anzura ilaiha. Kata Zaid, saat saya sudah melihat Zainab, itu dada saya berat sampai saya tidak bisa melihatnya, menatapnya. Kenapa? Karena mantan istrinya yang harus ia lamar untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakaraha, tapi ini amanah dari Rasulullah. Maka Zaid pun menyampaikan maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wallaituha dhahri, lalu Zaid membalikkan badannya. Ia tidak ingin menatap mantan istrinya tersebut. Fakultu ya Zainab arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruki
wahai Zainab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk kemudian melamarmu untuk beliau. Qalat ma ana bisani'atin syai'an hatta uwamira rabbi. Saya tidak memutuskan sesuatu kecuali saya telah beristikharah, meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqamat ila masjidiha wa nazala al-Qur'an wa jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadakhala 'alaiha bighairi idnin. Saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, turun ayat langsung yang menikahkan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zainab bintu Jahsh. Ini satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang langsung dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini yang menjadi kebanggaan Zainab atas istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya banyak istri, tetapi satu-satunya yang dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung adalah Rasulullah dan Zainab ini. Saat ada kadang masalah antar sesama istri, Zainab memiliki kebanggaan. Kenapa? Karena yang menikahkannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang lainnya adalah walinya yang menikahkannya dengan Rasulullah, kalau Zainab dengan Rasulullah itu ayat langsung yang turun, Allah sendiri yang memutuskan bahwa mereka adalah sepasang suami istri. Zainab mengatakan zawajakunna ahalikun, kalian itu dinikahkan oleh wali-wali kalian, oleh keluarga kalian. Wa zawwajanillaha ta'ala min fawqi sab'i samawat, sementara saya dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang ketujuh. Wa anzalallahu ta'ala fi dzalika qur'anan yutla ila yaumil qiyamah, dan turun ayat yang menyebutkan bagaimana pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Zainab. Dan ini diantara hikmahnya adalah memberikan hukum baru kepada orang-orang beriman, bahwa boleh saja orang tua angkat itu menikahi menantu angkatnya, karena sejatinya tidak ada hubungan darah, kecuali kalau misalnya terjadi hubungan persusuan dan seterusnya. Selama tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan, maka ia boleh saja sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha. Saat Zaid sudah menyelesaikan masa iddahnya, maka kami, kata Allah, menikahkanmu dengannya. Allah Subhanahu wa taala yang langsung menikahkan sahabat yang mulia ini, Zaid bin Harithah, dengan Zainab bintu Jahsh radhiyallahu taala anha. Wa bihadza az-zawaji harramallahu at-tabanni alladzi kana ma'rufan fil jahiliyah. Dengannya Allah Subhanahu wa taala melarang untuk menisbatkan nama seorang anak angkat kepada orang tua angkatnya, yang biasa dilakukan di masa jahiliyah. Dengan ayat ini harus orang itu disandarkan kepada orang tua biologisnya, yaitu orang tua yang telah melahirkannya, bukan orang tua yang telah memelihara atau mengangkatnya, memeliharanya dari sejak kecil. Di antara keutamaan sahabat yang mulia Zaid bin Harithah, yang pertama sebagaimana kita sebutkan tadi, min ahabbin nasi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di antara sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, ba'atsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ba'tsan wa ammara alaihim Usama bin Zaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengutus suatu pasukan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjuk Usama bin Zaid sebagai pemimpinnya, padahal Usama bin Zaid masih remaja, masih belasan tahun. Fata'ana ba'dun nasi fi imaratihi, maka banyak orang-orang yang membicarakan, kok bisa kita dipimpin dengan anak yang masih remaja, di saat masih begitu banyak sahabat-sahabat yang senior. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui ta'an orang-orang, komentar orang-orang kepada kepemimpinan Usama bin Zaid, putra dari Zaid bin Harithah, beliau mengatakan, in tat'anu fi imaratihi faqad kuntum tat'ununa fi imarati abi. Kalau kalian
mengomentari, tidak suka dengan kepemimpinan anaknya, maka boleh jadi kalian juga dahulu tidak menyukai kepemimpinan bapaknya. Waimullah in kana la khalikan lil imara, sesungguhnya ia ini layak untuk mendapatkan kepemimpinan. Wa in kana lamin ahabbin nasi ilai, dan ia adalah orang yang paling saya cintai. Wa inna hadza lamin ahabbin nasi ilayya ba'dahu, dan orang ini Usama bin Zaid adalah orang juga yang paling saya cintai setelah ayahnya. Ya, setelah kepergian, setelah wafatnya ayahnya. Jadi maksudnya apa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Dua sosok ayah dan anak, Zaid bin Harithah, ya, dan siapa? Dan putranya Usama bin Zaid. Yang pertama, kedua-duanya adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kedua-duanya adalah orang yang layak dan pantas mendapatkan kepemimpinan. Ini yang menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Bahkan Abdullah ibn Umar mengatakan, "Farada Umar li Usama bin Zaidin akthar mimma farada li." Pada waktu pembagian harta, ternyata Umar lebih memberikan bagian yang banyak kepada Usama bin Zaid daripada kepada putra beliau sendiri, yaitu Abdullah bin Umar, di antara ulamanya sahabat. Ya, dan ini di antara kepemimpinan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh sekali dari nepotisme. Ya. Mungkin orang-orang sekarang lebih memprioritaskan anaknya, lebih memprioritaskan keluarganya. Iya, ternyata sahabat tidak seperti itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di saat orang sekarang di mana lahan yang basah istilahnya, ya, lahan yang mungkin potensial ya, secara ekonomi, maka di situ kadang keluarganya ditempatkan. Ada pembagian yang diprioritaskan adalah keluarganya. Ya, ada jabatan maka yang diprioritaskan adalah keluarganya. Tetapi Umar radhiyallahu taala anhu justru memprioritaskan orang yang seharusnya diprioritaskan, meskipun itu bukan keluarganya. Dan saat itu ada pembagian harta, Ibnu Umar mengatakan bagiannya Usama bin Zaid lebih banyak dari bagian saya. Maka beliau mengatakan, Ibnu Umar mengatakan, iya, kenapa sampai seperti ini wahai ayahku? Ya, kenapa Usama bin Zaid ya lebih mendapatkan bagian yang banyak daripada saya? Lalu ya Umar ibn Khattab mengatakan, innahu kana ahabba ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minka. Sesungguhnya Usama bin Zaid itu lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada engkau. Wa inna abahu, bahkan ayahnya Usama siapa? Zaid bin Harithah, kana ahabba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min abik. Ayahnya Usama bin Zaid yaitu Zaid bin Harithah lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada ayahmu sendiri yaitu Umar ibnul Khattab. Umar tahu betul bahwa Zaid bin Harithah adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Umar tahu betul bahwa anaknya Zaid yaitu Usama bin Zaid adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Umar menyampaikan kepada putranya bahwa Usama itu lebih dicintai daripada dirimu. Dan ayahmu ini yaitu Zaid bin Harithah lebih dicintai daripada ayahmu ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan selanjutnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi radhiyallahu taala anhu annahu kana khalikan lil imarah wa jadiran biha. Di antara keutamaan Zaid bin Harithah adalah beliau di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang biasa ditunjuk sebagai pemimpin, layak menjadi seorang pemimpin sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, wa aimullah in kana la khalikan lil imarah. Sesungguhnya Zaid bin Harithah ini adalah orang yang layak untuk menjadi pemimpin, wa in kana la min ahabbin nasi ilai, dan ia adalah orang yang paling saya cintai. Itu langsung disebutkan oleh Rasulullah bahwa Zaid bin Harithah adalah orang yang layak menjadi pemimpin dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah fi jaishin qad illa ammarahu alaihim. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus satu pasukan yang kalau ada Zaid di situ mesti yang ditunjuk menjadi pemimpin adalah
adalah Zaid bin Harithah. Wa in baqiya ba'dahu istakhlafahu. Sekiranya Zaid itu masih hidup saat wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kata Aisyah, kemungkinan Rasulullah akan menunjuknya langsung menjadi pemimpin. Ya, ini Aisyah yang mengatakan, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di mana ada utusan, di mana ada pasukan, kalau di situ ada Zaid bin Harithah, maka yang diutus dan yang diangkat menjadi pemimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah, mesti Zaid bin Harithah. Bahkan sekiranya Zaid masih hidup saat Rasulullah wafat, kemungkinan Rasulullah akan menunjuknya juga menjadi pemimpin kaum muslimin. Ya, wa yaqulu Maslamah bin Al-Aqwa, gazautu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'a gazawat. Saya berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali peperangan. Wa ma'a Zaid bin Harithah tis'a gazawat. Ya, dan bersama dengan Zaid bin Harithah itu selama atau sebanyak 9 kali peperangan. Yu'ammiruhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina. Dari ke-9 itu, selalu yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi pemimpin kami adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwa karakter kepemimpinannya yang rekomendasikan langsung, yang tunjuk langsung adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara ya keistimewaan sahabat yang mulia ini, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa Zaid bin Harithah adalah penduduk surga. Ia di antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dakhaltul jannah, saya masuk ke dalam surga, fastaqbalatni jariyatun syabbah, maka saya disambut oleh seorang budak wanita yang masih muda. Fakultu, ya, liman ant, engkau ini siapa? Kemudian wanita yang ada di dalam surga ini mengatakan, ana li Zaid bin Harithah, saya ini adalah miliknya Zaid bin Harithah. Ya, orang yang masih di dunia, ternyata bidadarinya ya di surga sudah menunggu. Jamaah sekalian, sudah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa saya pernah ketemu wanita di surga dan saya bertanya kepadanya, engkau ini siapa? Dan wanita ini mengatakan, saya ini miliknya Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa min manaqibihi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam syahida lahu bisyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersaksikan bahwa Zaid bin Harithah adalah orang yang mati syahid. Ya, ini yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 2 yang paling kita harapkan dalam hidup kita, yaitu husnul khatimah dan dimasukkan ke dalam surga, ini semua sudah didapatkan oleh Zaid bin Harithah. Ia orang yang dipersaksikan bahwa ia husnul khatimah, bahwa ia adalah orang yang mati syahid, dan sudah dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa perang Mu'tah, ia mengirim sahabatnya, dan yang lagi-lagi yang ia tunjuk menjadi pemimpin adalah Zaid bin Harithah. Kata Rasulullah, kalau Zaid gugur maka yang ganti adalah Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur maka yang ganti adalah Abdullah bin Rawaha al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Iya, saat itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berangkat pasukan yang tidak berimbang ini melawan pasukan Romawi, imperium terbesar saat itu. Ternyata betul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iya, saat Zaid gugur maka yang gantikan adalah Ja'far. Saat Ja'far gugur yang ganti adalah Abdullah bin Rawaha. Sementara Rasulullah di Madinah itu naik di atas mimbar. Ya, ia menceritakan jalannya peperangan bahwa sekarang Zaid syahid. Ya, sekarang Zaid radhiyallahu taala anhu gugur sebagai seorang syuhada, maka yang menggantikannya adalah Ja'far. Jadi di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sudah menyampaikan ya, bahwa Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu gugur sebagai seorang syahid. Fa usiba Zaidun syahida, kata Rasulullah di Madinah.
Zaid sekarang terkena dan ia gugur sebagai seorang yang syahid, minasyuhada. Fastaghfiru lahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabatnya untuk memohonkan ampun untuk Zaid bin Harithah. Fastaghfara lahu annas, maka manusia pun mendoakan Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keistimewaan sahabat ini sebagaimana yang kita sebutkan di awal, yang merupakan satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, 100.000 lebih nama sahabat atau sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma satu orang saja yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Kalau Nabi kan banyak, ya, nabi-nabi disebutkan namanya, tapi sahabat yang bukan seorang Nabi, ya, yang jumlahnya 100.000 lebih, itu cuma satu namanya yang abadi di dalam Al-Quran, yaitu Zaid bin Harithah. Saat Allah menceritakan tentang pernikahannya tadi, falamma qada Zaidum minha watara zawwajnakaha, ya, saat Zaid sudah menyelesaikan masa iddahnya, maka kami menikahkan wahai Muhammad dengannya, dengan Zainab bintu Jahash. Ya, ini di surah Al-Ahzab ayat 37. Ya, setiap kali orang membaca nama Zaid yang ada di ayat ini, maka setiap itu juga orang-orang dapat pahala. Maka ini kemuliaan yang luar biasa pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya sahabat yang namanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan di antara keutamaan Zaid bin Harithah adalah beliau satu-satunya sahabat Rasulullah yang dipilih untuk mendampingi Rasulullah berdakwah di Taif. Ya, kalau yang mendampingi Rasulullah berhijrah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, maka yang mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Taif jalan kaki, ya, yang jaraknya itu pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala 100 km kurang lebih. Jadi pergi dan pulangnya itu, ya, kurang lebih 200 km dalam keadaan jalan kaki, pergi berdakwah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai di sana di Taif, ya, tidak ada seorang pun yang menerima dakwahnya, jamaah sekalian. Ya, jangankan menerima dakwanya, bahkan sekedar untuk menyambut baik-baik itu tidak ada, bahkan sampai melukai, melempar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Zaid bin Harithah yang mendampingi Rasulullah jalan kaki dengan jarak yang demikian jauhnya untuk menyampaikan risalah agama ini, menyampaikan dakwah agama ini, adalah Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu. Ia rela berjalan ratusan kilometer untuk mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan dakwahnya. Dan kemudian ia mendampingi Rasulullah sampai kemudian sahabat yang mulia ini, orang kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, gugur sebagai seorang syahid di perang Mu'tah melawan orang-orang Romawi. Nanti kemudian lahir putranya juga, Usama bin Zaid, juga menjadi orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, dan Rasulullah pun mengangkatnya menjadi seorang pemimpin meskipun usianya masih sangat remaja, karena Rasulullah sangat mencintainya dan Rasulullah tahu bahwa Usama ini sama dengan ayahnya, yaitu sama-sama dicintai oleh Rasulullah dan sama-sama memiliki karakter leadership, kepemimpinan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita akan mengkaji tentang putra Zaid bin Harithah, yaitu Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.